Oke. Saya ingin mau menggambarkan tadi perspektif akademinya begini. Inilah sosok guru inspiratif itu. Saya kira tadi saya bilang guru inspiratif pendidikan itu selalu bicara potensi. Nah, potensi dikembangkan menjadi orang yang punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab politik, dan demokratis. Ternyata mahal kata-kata demokratis. Kan kira-kira begitu ya. Nah, siapa guru yang bisa mengantarkan potensi anak ini sampai pada orang yang betul-betul bertanggung jawab? Karena yang mahal itu tanggung jawab. Sebagai tanggung jawab bersosial, dia tanggung jawab pada Allah, ya kan? Berhikmat pada Allah, berbijaksana pada rakyat. Kan itu kata-kata yang mau dikejarkan. Jadi kalau ada pemimpin yang berhikmat pada Allah dan bijak pada rakyatnya, pastilah sejahtera negeri ini. Maka dibilang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Maksudnya seluruh pemimpin itu dalam mengambil keputusan berhikmat dulu pada Allah. Tidak ada berhikmat pada manusia. Berhikmat itu hanya pada Allah. Tapi bijaklah pada manusia. Bijaksanalah pada, kira-kira begitu. Jadi tanggung jawab itu dirumuskan sejak di Pancasila sudah dirumuskan dengan baik. Tetapi seluruh pendidikan bicara potensi. Allah memberikan potensi yang berbeda-beda pada manusia. Ada desain manusia itu dan ada apa yang disebutnya pada umur sekian dia sudah diberi desain. Desain itu adalah bakat. Nah, jadi takdir itu ada bakat, tapi batas umur juga ada. Nah, walaupun usaha tetap ada. Nah, sekarang orang Indonesia kenapa begitu perlu merumuskan sosok itu guru? Tidak mudah orang mencetak orang yang tanggung jawab itu. Tidak mudah. Karena itu di sini dibuat mediumnya satu. Nah, jadi inilah guru sosok iman takwa. Bagaimana mau jadi guru yang baik kalau tak beriman dan bertakwa? Nggak bisa rupanya bertanggung jawab kalau tak iman takwa. Nggak bisa. Sombong itu orangnya kalau tak takwa. Tak takut lagi pada Tuhan, sombong itu. Makanya ketuhanan yang Maha Esa langsung dia bisa menjadi beradab. Keadilan yang beradab dan keberadaban yang adil. Makanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Iman takwa. 2, akhlak mulia. Jadi nggak usah bermimpi pendidikan Indonesia kalau tidak bicara akhlak mulia dan iman takwa. Nggak bisa. Nggak bisa orang bertanggung jawab. Ya negara-negara lain bertanggung jawab juga itu negara lain. Ini Indonesia. Karena cita-cita orang Indonesia bahagia di dunia dan di akhirat. Coba bayangkan. Nah, mana ada visi yang sejauh itu. 3. Belum ada ini soal mata pelajaran ini. Ini baru iman, takwa, akhlak mulia. Belum ada matematiknya nih. 3. Apa yang disebut dengan kesehatan. Sehat, jasmani dan rohani. Harus sehat jasmaninya. Orang yang sehat itu. Dan itu ajaran agama. Harus sehat. Makanya makan dikendalikan. Makan yang baik. Yang toib. Bukan hanya sekedar halal. Tapi halalan toiban katanya. Kenapa? Karena sehat. 3 ini mediumnya. Barulah yang keempat kita bicara soal keterampilan, soal mapel, soal matematik, soal fisika. Yang keempatnya itu. Nah inilah sosok utuh guru itu. Makanya hati-hati ketika melakukan ukin harus teramati dengan baik. Walaupun tidak mungkin mengamati hanya 1 jam. Terus menyimpulkan ini orang berakhlak. Tapi paling tidak akan nampak dari cara-cara dia menangani siswa. Nah alur pikirnya adalah profil sosok utuh guru Indonesia ini nanti yang mau diukin sebab PPG yang memastikan lahirnya guru profesional. Kira-kira gitu urusannya. Lahirnya guru profesional itu lewat PPG dipastikan lewat UKIN dan UP. Posisi Bapak Ibu hari ini yang calon penguji UKIN amat sangat menentukan apakah PPG Indonesia ini benar menghasilkan guru yang profesional. Maka dirumuskanlah profil itu dalam bentuk 3. Artinya apakah saya ini orang yang sikapnya baik. Tadi sikap nomor 1, 2, 3. Ini iman takwa, akhlak mulia, sehat jasmani rohani. 3 ini masih dalam kategori sikap sebetulnya dominannya. Kategori karakter sebetulnya. Kategori akhlak sebetulnya dominannya. Nah oleh karena itu begitu dirumuskan itu seperti itu. Maka akan ada 2 cabangnya. Ada pemilihan kajian yang relevan di PPG dan dibuat matriks kajiannya itu. Dan dari situlah dirumuskan mata kuliah dan SKS di PPG yang akan diuji itu. Dan struktur kurikulum dan rancangan perangkat pendukung PPG ini.
Alur pikir ini yang kita pakai dan ini lahirlah di sini apa yang kita sebut dengan assessment, yaitu UKM PPG. Ini yang diimplementasikan dalam PPG. PPG itu cara soal dosen nomor 1, dosen. Jadi makanya kalau mau memperbaiki pendidikan itu memang dosen dan guru. Ada mahasiswa PPG, ada proses, ada assessment. Hanya 4 itu yang berinteraksi. Plus apa? Continue quality improvement implementasi PPG. Transformasi PPG. Nah, inilah yang sedang hangat-hangatnya menjadi diskursus kita semua sekarang. Transformasi PPG, new PPG. Transformasi PPG ini menyangkut 1, kelembagaan. 2, tata kelola. Nah, transformasinya. 3, kultural. Nah, jadi transformasi PPG ini, kalau kelembagaannya, tata kelolanya gampang. Tata kelola akan endorse artificial intelligence dan digital technology. Itu saja. Transformasi tata kelola kita itu. Tetapi transformasi kultural yang bisa mengubah paradigma dari dosen, termasuk penguji UKIN, itu memang bukan hal yang mudah. Jadi continue quality improvement dari PPG itu, kita bicara memang lihat LMS, Learning Management System. Kita bicara sekolah dan guru PAMO. Kita bicara soal dosen di LPTK, karena dosennya motornya. Kita bicara Direktorat Jenderal GTK, LPMP, dan PM4TK. Kita bicaranya seperti itu. Nah,